IMF mengatakan bahwa negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia bilang rugi? Tahu nggak? Dengan kita melakukan hilirisasi, itu penciptaan nilai tambah itu sangat tinggi sekali di negara kita. Contoh, hilirisasi kita di nikel. Ekspor kita 2017-2018 itu hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu kita menyetop ekspor nikel, kita melakukan hilirisasi, ekspor kita di 2022 itu hampir 30 bilion US dollar, 10 kali lipat. Teman-teman tahu nggak? 2016-2017 defisit neraca perdagangan kita dengan China itu 18 bilion US dollar. Akibat hilirisasi, kita dorong ekspor kita tidak lagi berbentuk komoditas, tapi sudah berbentuk setengah jadi dan barang jadi. Di tahun 2022, defisit neraca perdagangan kita dengan China itu hanya 1,5 bilion US dollar. Dan di kuartal pertama di 2023 itu kita sudah surplus 1 bilion US dollar. Ini biar teman-teman catat ini. Jadi IMF jangan dia ngomongnya ngaur-ngaur. Yang kedua, dengan hasil hilirisasi ini, surplus neraca perdagangan kita sudah sampai dengan 25 bulan sekarang. Dan neraca pembayaran kita juga mengalami perbaikan dan bahkan terjadi surplus. Ini akibat apa? Hilirisasi. Yang berikut, nilai tambah. Katanya pendapatan negara nggak dapat. Tahu nggak teman-teman? 2021-2022, alhamdulillah target pendapatan negara tercapai terus. Yang tahu pendapatan negara tercapai tambah atau tidak bukan IMF, kita pemerintah Republik Indonesia. Dan tidak hanya berbicara tentang pendapatan negara, akibat hilirisasi itu terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah, terutama kepada daerah-daerah penghasil dari komoditas bahan baku. Kita ambil contoh Maluku Utara. Dulu sebelum ada hilirisasi kan ada Antam di situ. Antam mengambil bahan bakunya aja tanpa bangun smelter sana. Pertumbuhan ekonominya di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Sekarang pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di atas pertumbuhan ekonomi nasional 19%, bahkan dalam tahun kemarin sampai dengan 27%. Lapangan pekerjaan tercipta. Di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Tenggara, pertumbuhan ekonominya semua di atas pertumbuhan ekonomi nasional. 8%, 9%. Jadi sangatlah tidak rasional. Bahkan saya mempertanyakan data IMF ini untuk kemudian mengatakan bahwa mengurangi pendapatan negara. Dalam konteks pajak ekspor komoditas, iya. Tetapi yang harus kita lihat adalah komoditas kita ketika kita membangun hilirisasi itu akan menghasilkan pendapatan PPh badan, PPN, kemudian PPh pasal 21 dari tenaga kerja. Dan harus dilihat bahwa hilirisasi itu bukan hanya pada konteks untuk menciptakan nilai tambah, tapi hilirisasi itu dilihat sebagai bentuk kedaulatan bangsa. Jadi kalau ada siapapun yang mencoba untuk mengatakan hilirisasi itu adalah sebuah tindakan yang merugikan negara, itu kita pertanyakan pemikiran ada apa di balik itu, termasuk kita dalam negara.